Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar Bab 6, Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Mata pelajaran IPA kelas 7 fase D, Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem, perbedaan keanekaragaman hayati dengan belahan dunia lainnya, pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar makhluk hidup. Ada lingkungan abiotik, ada lingkungan biotik. Contoh, biotik mempengaruhi abiotik. Kalau kita berada di bawah tumbuhan hijau, udara terasa segar. Nah, abiotik mempengaruhi biotik. Kesuburan tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kita lakukan 6.1. Aktivitas 6.1 dari buku IPA kelas 7 dari Kemdikbud. Berikutnya, yang kedua, bagaimanakah interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem? Nah, di sini kita kenal organisasi kehidupan dari individu, populasi, komunitas, ekosistem bioma, biosfer. Ada juga habitat dan mikrohabitat. Kita lakukan aktivitas 6.2. Kita jalan-jalan ke halaman sekolah. Kalian lihat nama ekosistemnya. Apa faktor biotik yang ditemukan? Abiotik. Lalu berikan contoh individu, populasi, komunitas. Di situ juga kita lihat rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Kita lakukan aktivitas 6.3. Membuat rantai makanan. Pada interaksi antar penyusun komponen ekosistem, kita jumpai juga daur biogeokimia. Ada daur air, penguapan dari makhluk hidup dan semua permukaan bumi menjadi awan, awan berat jenuh, kondensasi. Jadilah hujan, prepitasi. Ada juga daur karbon dan oksigen. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan H2O untuk fotosintesis. Dikeluarkan juga O2 ke udara bebas. Diambil oleh respirasi konsumen. Dikeluarkan lagi sisa respirasi CO2 dan H2O ke udara bebas. Begitu seterusnya. Berikutnya ada daur nitrogen. Zat sisa mengandung amoniak. Diurai oleh bakteri menjadi nitrat. Diserap oleh tumbuhan hijau. Dijadikan protein, diambil kembali oleh konsumen. Nah, nitrat ini ada juga yang dilepas oleh bakteri ke udara bebas. Dan nitrogen yang berada di udara bebas diikat lagi oleh bakteri yang berada di polong-polongan atau kacang-kacangan. Berikutnya aktivitas 6.4, mengukur suhu dan jalan-jalan nih ke taman hutan kota. Kita jumpai ada persaingan, ada predasi, ada simbiosis. Kalau keduanya menguntungkan, mutualisme, satu untung yang satu tidak rugi, komensalisme, satu untung satu rugi, parasitisme. Berikutnya, apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya? Nah, ini dikemukakan oleh Wallace dan Weber. Kalau Wallace membaginya menjadi dua. Daerah barat atau orientalis dan timur atau australis. Sedangkan Weber menjadinya 3, barat, timur, dan peralihan. Berikutnya yang ketiga, C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati dengan belahan dunia lainnya? Itu kita masih lakukan juga aktivitas 6.6. Berikutnya yang keempat, pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, di sini ada di bidang pertanian pangan nih. Bisa mengakibatkan eutrofikasi, berkumpulnya mineral di perairan. Ini bisa mengakibatkan blooming alga.
Ada pertanian monokultur, mengurangi keanekaragaman hayati, bisa kerusakan habitat, hilangnya habitat, punahnya tumbuhan dan hewan. Bisa juga mengakibatkan polusi. Konservasi dibutuhkan untuk pengelolaan, penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengelolaan limbah, dan penghijauan. Nah, yang terakhir, mengapa harus dilakukan konservasi, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitasnya. Manfaatnya tentu saja mencegah kepunahan, keseimbangan ekosistem, tersedianya sandang pangan, ekowisata. Metodenya bisa in situ dan ex situ. Kita lakukan uji kemampuan kalian, materi yang sudah kalian pelajari. Kesimpulan, lingkungan abiotik dan biotik dapat mempengaruhi makhluk hidup. Interaksi komponen penyusun suatu ekosistem dapat berupa predasi, kompetisi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, simbiosis, daur biogeokimia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat khas, dibagi menjadi 3 menurut Wallace. Menurut Wallace dibagi menjadi 2 dan 3 menurut Weber. Nah, pengaruhnya manusia terhadap ekosistem bisa dampak negatif, bisa dampak positif. Nah, konservasi ini menekan dampak negatif untuk mencegah kepunahan dan kerusakan lingkungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.